Halo, saya Iva Nur Askia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2511203055. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi civic education dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak perlindungan anak dan perempuan. Yuk mari kita bahas. Kunci utama untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membangun apa yang disebut dengan masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Singkatnya, masyarakat madani adalah lingkungan masyarakat yang sehat, pintar, saling menghormati, dan taat hukum. Ada dua ciri penting dari masyarakat madani yang sangat cocok untuk melindungi anak dan perempuan. Ciri yang pertama adalah adanya ruang yang aman untuk berbicara, yang artinya jika ada anak atau perempuan yang merasa terancam, mereka tidak takut untuk melapor karena mereka tahu masyarakat akan mendengarkan dan melindungi mereka, bukan malah menyalahkan. Ciri yang kedua adalah sikap demokratis dan toleran. Ini artinya kita semua sadar bahwa setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak punya hak yang sama. Di struktur, hubungan antar aktor dalam masyarakat sifatnya kita dukung terus. Dari tiga pilar penegak masyarakat madani. Pilar yang pertama itu lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut LSM. Mereka lah yang mendampingi para korban, memberikan bantuan hukum, dan membantu memulihkan rasa trauma korban. Pilar yang kedua itu ada media massa dan media sosial. Media mempunyai kekuatan besar menyebarkan video edukasi seperti paham dan peduli terhadap hukum. Pilar yang ketiga itu ada supremasi hukum. Polisi dan pengadilan harus tegas dalam menjalankan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tanpa pandang bulu. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pencegahan kekerasan merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang aman dan inklusif. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran perempuan dan anak-anak tentang hak-hak mereka, serta tanda-tanda kekerasan. Selain itu, memberikan juga pendidikan tentang kesehatan mental, pemecahan konflik, dan keterampilan interpersonal untuk meningkatkan keberdayaan. Kedua, penguatan ekonomi, yaitu menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk perempuan agar dapat memasuki pasar kerja, dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi seperti kredit mikro dan peluang usaha. Ketiga, pemberdayaan sosial, yaitu mendorong partisipasi aktif perempuan dan anak-anak dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas, serta membangun jaringan dukungan dan kelompok-kelompok masyarakat untuk saling mendukung. Keempat, layanan psikososial, yaitu menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan ramah perempuan dan anak-anak, serta membangun pusat-pusat krisis dan hotline untuk memberikan dukungan segera dalam situasi darurat. Kelima, penguatan hukum, yaitu memastikan perlindungan hukum yang memadai untuk perempuan dan anak-anak, serta mendukung implementasi hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan. Keenam, pendidikan gender, yaitu menyelenggarakan program-program pendidikan yang mengedukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender, serta melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam kampanye dan program pendidikan untuk membangun pengertian yang lebih baik. Ketujuh, akses pelayanan kesehatan, yaitu menjamin akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan, serta mempromosikan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik dan mental. Kedelapan, media dan kampanye publik, yaitu membangun kampanye publik yang positif untuk mengubah norma-norma budaya yang mendukung kekerasan, serta menggunakan media sosial dan media lainnya untuk menyebarkan pesan pencegahan dan dukungan. 9. Pendidikan keluarga, yaitu memberdayakan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak, serta mendorong komunikasi terbuka dan sehat di dalam keluarga. Dan yang terakhir, pencegahan melalui pendidikan seksual,
yaitu menyediakan pendidikan seksual yang inklusif, memberikan pemahaman yang sehat tentang hubungan dan batasan, serta memastikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab di dalam hubungan. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih kuat, terhubung, dan mampu melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, serta memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan positif.